yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari yang ke-6 ini. Masuk hari yang ke-6 Allah masih memberikan kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan senantiasa mengiringi sampai akhir Ramadan. Kita betul-betul tergolong orang-orang yang imannya terbebas dari api neraka. Amin amin amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi tadi saya telah menyampaikan tentang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah sampai ke dunia, dan disampaikan oleh para malaikat Jibril kepada Rasulullah dan Rasulullah terus menyampaikan kepada umat. Maka pada malam hari ini saya ingin melanjutkan mengajak kepada saudara sekalian mengenal sedikit makna dari kandungan Al-Quran. Pertama, mari kita yakini dan kita percaya betul bahwa Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran berbahasa Arab karena sesuai dengan kontrak dakwah pada saat itu. Dan di Arab pada saat itu memang terjadi masyarakat dan jahil yang rusak akhlaknya. Maka diturunkanlah seorang nabi di situ dengan membawa begitu Al-Quran yang berbahasa sesuai dengan kaumnya. Begitu pula Nabi Musa ketika menyampaikan firman-firman Allah melalui kitab Taurat ke bahasa kaumnya. Begitu pula Nabi Daud dan kitabnya Daud Nabi Musa dengan itu juga bahasa kaumnya. Dan kita harus yakini tidak ada sedikit keraguan tentang isi kandungan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah yang menjaganya. Dan ini Allah tegaskan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kalau Allah menggunakan kata kami, jadi jika Bapak yang membuka terjemahan Al-Quran, Al-Quran bahasa Arab, kita lihat terjemahan. Jika Allah menggunakan kata kami, berarti Allah melibatkan pihak yang lain. Seperti ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah melibatkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya. Dan kami pula yang menjaganya. Allah melibatkan hamba-hambanya yang menghafal Quran. Banyak sekali ketika orang ingin menghafal Al-Quran, maka Allah memberikannya. Bahkan Allah memberikan beliau kepada orang yang mau menghafal Al-Quran dan nanti surga. Bahkan kelak ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, semua bangkit dalam keadaan takut. Seorang anak lari daripada ibu bapaknya, ibu pun lari dari anaknya, ibu pula semua lari dari keluarganya. Tapi anak-anak yang masih Quran akan datang menjumpai ibunya, menjumpai bapaknya, membawa jubah dan mahkota dari surga. Dia diberikan syafaat oleh Allah, diberikan syafaat kepada orang tua. Mungkin kita sebagai orang tua yang dulu masih Quran dan anak-anak kita juga tidak ada yang masih Quran, maka kita punya kelebihan itu, kita bisa mengajar anak orang yang mungkin tidak mampu kita sekolahkan dan dia menghafal Al-Quran. Maka kelak dia pun akan berubah kepada orang tuanya dan orang yang membiayai dirinya untuk hafal Quran ini. Bapak dan saudara sekalian, orang-orang yang berquran inilah Allah gunakan untuk menjaga Al-Quran sehingga Al-Quran satu huruf saja misalkan akan diganti atau dipalsukan, maka Islam pasti mengatakan sehingga Al-Quran itu benar-benar terjaga kemudian. Dan kita yakin kalau Allah sudah mengatakan kepada kami bahwa Allah tidak sendiri. Seperti misalnya Allah menyatakan pada kita nanti akan dipakai. Dan kami ciptakan manusia itu sebagus-bagusnya bentuk. Maka Allah juga menyipatkan orang tua dalam penciptaan manusia itu. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya aku,
ini, maka sebabnya aku, maka tidak ada lagi yang kedua. Ya, hanya satu, hanya Allah. Ketika Allah mengatakan, "Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha," aku yang berhak mengampuni siapa yang aku kehendaki, aku yang berhak menghukum siapa yang aku kehendaki. Allah mengatakan aku, jadi tidak ada orang, tidak ada siapapun yang bisa mengampuni, yang punya hak untuk mengampuni, dan tidak ada yang punya hak untuk mengampuni kecuali hanya Allah. Begitu pula Bapak dan Saudara sekalian dalam kandungan Al-Quran itu. Ya. Jika misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebut dirinya aku atau terjemahan yang hanya itu yang bisa lupa untuk diterjemahkan itu, maka tidak boleh ada orang untuk menerjemahkan sendiri. Misalnya Allah mengatakan itu Allahu Ahad, Allah itu satu, maka bukan itu semua orang harus diyakini dan mempercayai, tidak boleh menafsirkan lain, tidak boleh menafsirkan dua. Misalkan kalau mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana, akulah Tuhan dan Tuhan yang berhak disembahkan oleh aku, maka itu bukan untuk kita percayai dan kita yakini, tidak boleh menerjemahkan lain daripada itu. Dan ketika Allah mengatakan Allah masih bisa, walau tadi rumah fakta yang lalu, jika engkau bersentuh dengan perempuan, maka engkau wajib beruntung, dan jika tidak pakai maka berkaya rumah engkau dan beda dengan tanah yang baik. Nah ini bisa diterjemahkan berbagai macam terjemahan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i menyatakan, kalau Allah menyatakan ketika seorang bersentuh dengan perempuan, laki-laki bersentuh dengan perempuan, maka batallah wudhunya, maka harus berwudhu kembali jika tidak ada air supaya rumah. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan dengan itu yang dimaksud. Karena aku melihat Rasulullah ketika usai berwudhu kemudian mencium kuning istrinya. Jadi yang dimaksud apabila bersentuh dengan perempuan yang menimbulkan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan itu kita boleh memilih bagi di antaranya. Tapi masalah-masalah yang kuat seperti Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, maka tidak ada lagi selain daripada Allah tempat kita bergantung, mutlak untuk kita percaya. Adapun tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, mudallinas, untuk manusia dan juga untuk orang yang bertakwa. Untuk manusia Allah mengatakan adalah secara umum semua umat manusia itu diberi petunjuk oleh Allah. Pertama Allah menyuruh kepada manusia adalah untuk berbakti. Ya ayyuhan nas, subutu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu supaya bertakwa. Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia. Begitu pula di dalam persatuan dan kesatuan umat, seluruh umat manusia diseru oleh Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kau dari jenis laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, hendaknya kau saling kenal mengenal. Allah sudah kenali satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, 14 abad tahun yang silam ketika Allah menurunkan Al-Quran bersama Rasulullah, Allah sudah mengajarkan kepada Rasulullah agar umatnya, agar umat manusia itu untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Kenali bagaimana sebab pribadi orang Jawa, orang Sunda, Bali dan sebagainya, kenali bagaimana tradisinya orang Arab, orang India, orang Cina, orang Indonesia, kenali. Dengan kita mengenal, kita bisa saling mengalir satu dengan yang lainnya. Ini Allah sudah menjadikan seperti itu. Bukan Allah tidak bisa menyatukan kita semuanya. Walau bisa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika aku kehendaki engkau semua akan menjadi umat yang satu. Jika Allah kehendaki. Walakin yaqulu fima antakum fastabiqul khairat. Tapi sengaja aku ciptakan engkau berbeda-beda itu supaya engkau berfastabiqul khairat kepada Allah. Oleh karena itu jika kita menjumpai perbedaan itu hal yang wajar. Itu sebuah kebesaran tanda-tanda daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berfastabiqul khairat di dalam perbedaan, bukan berselisih di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Misalkan di dalam kesehatan, Allah memberikan kepada manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu min fil ardi halalan thayyiban. Makalah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan,
innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikuti langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Itu semua manusia diseru oleh Allah supaya apa? Supaya kita ini sehat. Makan yang baik-baik, yang halal, jangan makan yang tidak baik. Tapi orang yang beriman Allah diingatkan lagi oleh Allah sendiri. Secara khusus Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik saja dari rezeki yang diberikan kepadamu. Betapa banyak rezeki yang baik yang sudah disediakan kepadamu. Bapak kita misalnya berbagai macam buah-buahan, berbagai macam daging, sayur-sayuran, semua disediakan Allah untuk diri. Maka Allah katakan untuk orang yang beriman, khusus orang beriman, Allah spesialkan mengatakan, wasyukurullah, bersyukurlah kepadaku. In kuntum ilahu ta'budun, jika kau benar-benar menyembah aku, jangan sampai kau kotori mulutmu dan kau kotori perutmu dengan hal-hal yang tidak baik, dengan kau kotori mulutmu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkali-kali dalam Al-Quran mengatakan, apalah taqilu, apalah tatafakkaru. Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Kenapa kau tidak berpikir? Seharusnya kita tahu dengan akal kita, dengan pikiran kita bisa membedakan, oh ini barang yang baik, oh ini barang tidak baik, oh ini barang tidak akan bawa manfaat, kita bisa tahu itu. Kenapa kau tidak gunakan itu? Jika kita masih menggunakan hal yang tidak baik, semuanya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sebagaimana Allah telah memberikan hukuman kepada Adam ketika Adam hidup di surga dan silakan makan apa saja di surga itu cuma satu, wala taqrabu saja dengan dekat di pohon ini. Terkadang Adam mendekati, maka Allah usir Adam itu ke bumi. Begitu pula kita, kalau sudah diingatkan oleh Allah makan yang baik, bersyukur kepada jika kau betul menyembah aku. Kalau kita seandainya tetap sudah tahu tidak baik kepada kita percuma gunakan, maka semua itu kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu kita masih punya kesempatan dalam saudara sekalian momentum bulan Ramadan ini untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita makan yang baik-baik dari rezeki Allah. Insya Allah Imam Al-Ghazali mengatakan jika sesuatu yang baik konsumsi maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik juga. Jika yang baik kau makan maka hatimu akan menjadi baik. Kalau hati sudah baik seluruh aktivitas hidup kita akan menjadi baik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.